Baik, kita akan masuk di dalam model khotbah, struktur khotbah yang ketiga, yaitu move and plot. Oke, apa yang dimaksud dengan move and plot? Plot adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita dalam sebuah kerangka besar, dalam menyampaikan sebuah pesan khotbah. Jadi plot itu adalah sebuah rangkaian besarnya dari pembukaan sampai penutup. Itu disebut dengan plot. Sedangkan move adalah langkah-langkah atau bagian-bagian atau adegan-adegan atau peristiwa demi peristiwa yang membawa kepada akhir sebuah plot. Move and plot ini akan sangat baik karena struktur ini memberikan sebuah kesempatan dan kebebasan bagi seorang pengkhotbah untuk membuat sebuah move, rangkaian-rangkaian move untuk menyampaikan pesan khotbahnya. Jadi seorang pengkhotbah diberi sebuah kebebasan dan sebuah kesempatan untuk berkreasi. Sesuka dia dengan sebuah tujuan untuk mencapai sebuah pesan yang akan ingin dicapainya. Yang kedua, wawasan dan pengetahuan Alkitab yang holistik, yang menyeluruh itu akan menolong pengkhotbah untuk memberikan isi yang lebih berbobot pada khotbahnya. Juga wawasan yang luas terhadap sebuah pengetahuan kondisi jemaat, juga terhadap sebuah wawasan yang bebas, yang lepas, guna mengatur sebuah rangkaian move demi move dari sebuah plot yang akan dia bentuk. Jadi diberi kebebasan, diberi kesempatan, tetapi di dalam sebuah rangka yang ada, yaitu wawasan pengetahuan Alkitab. Dan kita akan menjadi seorang penulis cerita, begitu ya. Sebuah, ibaratkan kita akan menjadi seorang skenario film yang akan menentukan setiap adegan demi adegan yang ada. Itu keterangan sedikit yang akan kita arahkan di dalam model khotbah kita, move and plot. Oke, modelnya sederhana, tetapi ini dibutuhkan kreativitas kita. Yang pertama disebut dengan pembukaan, tentu ada pembukaan. Pembukaan itu berisi tentang masalah. Kemudian saya salah menulis, sebetulnya bukan plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, tetapi move 1, move 2, move 3, dan move 4. Dan tentu di akhirnya adalah penutup. Penutup akan tentu berisi tentang sebuah aplikasi solusi atau juga seperti sebuah kesimpulan yang akan disajikan. Jadi antara pembuka, move 1 sampai move 4, dan penutup adalah plot yang ada. Oke. Bagian ini sangat menarik dan sering kita juga pakai, yaitu si pengkhotbah tidak terlalu rumit untuk menentukan move-nya karena mengikuti alur pemikiran dari penulis Alkitab. Baik itu kisah, baik itu surat, baik itu narasi atau genre-genre yang lain, puisi, tidak perlu repot karena sudah mengikuti alurnya. Tetapi meskipun mengikuti alur, yang penting kita harus ngerti bahwa ada tujuannya yang akan dicapai. Aplikasi tidak selalu ada.
dalam setiap plot. Yang penting aplikasi akan ada di bagian penutup. Karena plot atau move-nya itu tadi, itu berisi tentang bagian-bagian kerangka-kerangka yang menolong kita sampai kepada plot. Jadi kalau kita akan berkhotbah tentang doa yang efektif, maka doa yang efektif tujuannya itu bagian belakang. Di bagian depan, move-nya itu mengikuti. Misalnya dia berbicara tentang definisi khotbah. Manfaat itu move pertama. Move kedua manfaat. Move ketiga berkat. Nah, itu ada aplikasinya kalau dia bicara soal berkat. Mungkin dia bicara soal doanya Elia. Dia bicara soal doanya siapa yang bicara soal tentang keefektifan sebuah khotbah. Jadi aplikasi tidak selalu ada di dalam sebuah model khotbah ini. Nah, tujuannya itu terletak pada topiknya. Tujuannya itu pada kalimat preposisinya. Jadi jemaat pulang bisa membawa sebuah pesan yang yang telah disiapkan, pesan khotbah yang telah disampaikan oleh si pengkhotbahnya. Tujuannya itu terletak pada bagian topiknya. Topiknya apa gitu. Jadi jemaat tahu bahwa doa yang efektif itu adalah doa yang tidak memuliakan diri sendiri. Nah, itu dibawa pulang dan itu menjadi pegangan. Nah, untuk bisa mencapai doa yang efektif adalah doa yang tidak memuliakan dirinya sendiri, si pengkhotbah akan memberikan argumen, alasan, move demi move untuk sampai ke bagian itu. Itu adalah model khotbah move and plot. Kelebihannya sederhana, teratur, dan terarah. Yang kedua, dia memberikan keleluasaan, kebebasan di dalam menyusun sebuah khotbahnya. Menghadirkan sebuah kejutan dalam setiap plotnya. Kok tiba-tiba bisa sampai situ ya? Gitu. Kemudian tentu saja pesannya khotbah di bagian mana kita tidak bisa menebaknya. Tetapi harus ada. Nah, pesan khotbah akan lebih baik bila pesan khotbah itu selalu diingatkan sampai plot itu berakhir. Seperti sebuah film ya. Kalau kita kan nggak ngerti ujungnya sampai kita bisa tahu dia cerita apa sih. Nah, gitu. Satu topik, satu kisah, satu plot, satu move. Itu kelebihannya begitu. Dan kelemahannya, ya, umat itu hanya terfokus pada bagian itu saja, pada topik bahasannya, biasanya pada teks, karena bersifat deduktif, move and plot itu. Nanti akan berubah, bertentangan dengan pola model Valley. Nah, yang dibutuhkan pada sebuah plot adalah sebuah kreativitas. Ini kelemahannya. Jadi sebuah kejutan itu muncul karena ada kreativitas, pemikiran, wawasan yang dilibatkan baru sampai seorang pengkhotbah itu memberikannya kepada jemaat sampai jemaat itu, oh begitu ya cara berpikirnya, begitu ya cara membuat kerangkanya, begitu saudara ya. Jadi, ternyata maksudnya begitu. Nah, itu kreativitas yang dibukanya. Kerangka teks akan terasa rumit dan tidak jelas. Karena ada unsur masuk di dalam
melibatkan pemikiran dari pengkhotbahnya. Tentu kerangka teks tidak mengarah pada klimaks, karena artinya dia mengalir. Dan bila pergumulan sangat kontras dengan pendengar masa kini, sehingga tidak terjelas korelasinya. Jadi ini lebih memang bersifat deduktif. Khotbahnya lebih mengarah ke deduktif. Nah, suatu kali saya juga pernah menggunakan model pola move and plot pada kerangka khotbah saya di dalam kitab Efesus 1 ayat 15 sampai ayat ke-22. Di bagian pertama, saya tahu bahwa tujuannya adalah agar jemaat itu bisa memiliki hati yang terang. Dan diterangi oleh Roh Kudus di dalam sebuah pengenalan, dan pengenalannya itu di dalam doa. Di bagian yang pertama di dalam kitab Efesus pasal yang pertama sampai yang ke-17, saya berbicara mengenai doktrin tekstual dari kitab Efesus. Isi doanya ada dua, saya bilang begitu, ayat ke-17 dan ayat ke-18. Supaya Allah Bapa memberikan kepada kita roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat ke-18 saya arahkan supaya roh wahyu dan roh hikmat itu muncul sebagai pengenalan terhadap pribadi Allah. Nah, itu move pertama saya. Saya berbicara mengenai tujuan penulisan. Dan move-nya yang kedua, saya akan melihat bagaimana iman dan kasihnya jemaat itu sudah lahir. Tetapi meskipun sudah ada, mereka begitu memiliki pengetahuan dan praktek yang baik, mereka tetap butuh didoakan oleh seorang yang bernama Paulus. Saya mulai move ini dengan sebuah aplikasi, sebuah penerapan. Artinya bagaimana kondisi kita harus juga diterangi supaya kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu nyata di dalam roh hikmat dan pewahyuan. Hati itu harus terlebih dahulu ada di dalam proses ini. Hati yang terang. Hati yang terang. Nah, ternyata plot move yang ketiga saya lahirkan tentang dosa. Saya ambil dalam kitab Matius 9 ayat keempat. Saya mulai ambil Matius 15 ayat ke-19 tentang kondisi hati orang berdosa. Dan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan hati yang begitu itu harus diterangi. Di situ saya mulai munculkan move kelima saya, yaitu tentang hal-hal yang terlihat, hal-hal yang praktis yang ada. Nah, move yang kelima, saya mulai bicara soal pencerahan hati Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata hati dan wahyu itu kebijaksanaan di dalam pengambilan keputusan, dan wahyu di dalam kita mulai melihat Tuhan itu akan nampak kalau hati kita mulai diterangi oleh Roh Kudus. Nah, apa hubungannya dengan doa? Karena bagian awal tadi saya bicara soal doa. Di move
ke-6, saya mulai bicara hubungannya bahwa hati yang diterangi itu adalah hati dengan kita meminta kepada Dia. Kita akan punya hikmat, kita akan punya pewahyuan kalau kita minta kepada Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Itu move terakhir saya. Minta di dalam doa. Jadi doa, iman, dan perjalanannya itu satu bagian. Dan itulah plot yang ingin saya bawa. Agak sedikit rumit bagian ini, tetapi sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para hamba-hamba Tuhan biasanya sering menggunakan bagian ini. Hanya saja dicantumkan dengan menggunakan bagian ayat 1, teks ini, kata ini, kemudian poin kedua kata ini, poin ketiga kata ini, lalu kita mulai menjelaskan. Itu sebetulnya yang disebut dengan move and plot. Sederhana bukan? Dan mungkin, oh alah, itu yang dimaksud. Nah, itu adalah model khotbah kita, move and plot. Nah, ada pola model yang hampir sama dengan move and plot, yaitu pola model Valley. Nah, Anda lihat ya, bagaimana transisinya tadi. Nah, ini sama seperti model move and plot, tetapi ini juga mengikuti alur teks yang ada. Dan aplikasi tidak selalu ada di setiap move-nya, di bagian plotnya, pergerakannya. Tetapi tujuannya tetap sama, dia ada di bagian topik yang akan kita bahas. Nah, kelebihannya ini sangat-sangat sederhana juga. Teratur, terarah, satu topik, satu kisah, dan satu plot. Dan kelemahannya biasanya jemaat itu difokuskan kepada satu titik teks. Dan dibutuhkan kreativitas pada setiap plotnya. Jadi begini Bapak, Ibu, Saudara. Kalau model move and plot, kita nggak ngerti ada satu bagian yang disebut dengan transisi. Coba kita melihat bagian ini. Ya. Di mana transisi sampai kita mengakui ada perubahan. Di bagian move and plot tidak ada. Tidak jelas lebih tepatnya. Tetapi kalau di bagian model khotbah Valley atau lembah, itu jelas ada satu bagian yang disebut dengan transisi. Contoh begini. Ini muncul biasanya digunakan di dalam prosa-prosa cerita. Di bagian pembuka kita bicara soal problem. Masalahnya apa? Kemudian di bagian move pertama itu muncul problem secara umum. Move kedua, problem secara pribadi. Umum, pribadi, kemudian kita transisikannya adalah ternyata hidup itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kita harus menyandarkan kepada Tuhan. Ketika kita mulai menyadarkan diri kepada Tuhan, move pribadi kita mulai berubah. Move keempat tentang yang umum mulai berubah dan ditutup dengan sebuah kesimpulan. Jadi bagian transisi adalah bagiannya Tuhan. Bagian pembuka move 1, move 2 adalah bagian permasalahan. Bagian transisi adalah bagiannya Tuhan. Bagian move 3, move 4, dan bagian penutup baru dimunculkan bagian di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa selain Tuhan yang bekerja.
itu model khotbah paling. Misalnya dalam kitab-kitab bergenre Mazmur. Di dalam kitab-kitab bergenre Mazmur akan muncul begitu. Kehebatan kita sampai kita punya masalah, Tuhan yang lebih besar, Tuhan mulai ditinggikan, dan Tuhan mulai dibesarkan, dan kita mulai ditutup. Itu model Val. Dan model ini sangat bersifat naratif. Ya, kalau model problem and solution kita tahu jelas modelnya biasanya apologetika. Tetapi ini biasanya lebih menyentuh ke arah emosional. Karena melibatkan ada unsur keterlibatan pribadi di dalam. Oke, hari ini kita sudah membahas dua model khotbah yang sangat sederhana yang bisa kita terapkan, dan tinggal satu model lagi, yaitu 4 pages, yaitu 4 halaman. Apa yang dimaksud? Silakan Bapak Ibu, teman-teman hamba Tuhan yang mulai ada pertanyaan di dua model khotbah kita, Move and Plot dan Vale, dan kita akan saling berdiskusi di dalam setiap pertanyaan yang ada. Tentu setiap pertanyaan adalah sesuai dengan pergumulan karakteristik Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya berdoa supaya model khotbah yang sudah kita pelajari 4 model dari Sermon Point, Problem Solution, barusan ini adalah Move and Plot, kemudian Vale, bisa menolong memberi daya kreativitas kita di dalam mulai menyusun sebuah kerangka khotbah. Saya berdoa supaya kita semakin efektif di dalam penyampaian firman Tuhan, dan kita semakin paham bahwa kalau kita kreativitas, jemaat pun mengalami sebuah kesegaran. Saya Pendeta Audi Octavian Senas menyampaikan semangat, dan ayo kita terus belajar dan memperdalam tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di dalam pelayanan khotbah kita. Tuhan Yesus memberkati kita.